Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari puasa yang ke-9. Selamat tentunya tetap semangat dalam menjalankan puasa di masa Prapaskah ini, 40 hari berpuasa. Kita masuk pada hari yang ke-9, tentunya ini juga menjadi satu rahmat dan berkat tersendiri bagi kita umat Kristiani Katolik yang merayakan atau mempersiapkan diri untuk perayaan Paskah, sesuai juga dengan waktu yang diberikan gereja kepada kita dalam melaksanakan kewajiban agama berpantang atau berpuasa, kewajiban agama untuk berdoa, dan juga kewajiban agama untuk bersedekah. Saudara, hari ini di hari yang ke-9 ini kita merenungkan tema tentang hidup keagamaan. Dari Injil Matius pasal 5 ayat 20-26 dalam khotbah di bukit, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Apa itu hidup keagamaan yang benar menurut Yesus? Hidup keagamaan yang benar menurut Yesus adalah hidup keagamaan yang menyangkut hati. Hati kita mestinya selaras dengan hati Bapa di sorga, hati Allah sendiri. Hidup keagamaan itu bukan soal semata-mata praktek lahiriah sebagaimana yang dirujuk oleh Yesus untuk menjadi peringatan bagi murid-muridnya supaya jangan mengikuti praktek lahiriah dari orang Farisi dan ahli Taurat. Karena hidup keagamaan yang mereka lakukan menurut hukum dan tentunya itu sangat legalisme, sangat mementingkan aspek lahiriah, tetapi batin mereka penuh dengan rampasan, batin mereka penuh dengan iri hati, batin hati mereka penuh dengan kebusukan, cemoohan, kemarahan, dendam, dan lain sebagainya. Yang Yesus tekankan di sini adalah praktek keagamaan atau hidup keagamaan yang berdasarkan hati, hati yang selaras, yang lemah lembut. Karena itu dia katakan, belajarlah kepadaku atau datanglah kepadaku dan belajarlah daripadaku, aku yang lemah lembut dan rendah hati. Itu hidup keagamaan yang sesuai dengan hati Yesus. Dan di sini kita juga mau supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan itu selaras dengan hati Bapa sendiri yang berbelas kasih, yang murah hati, yang senantiasa memberikan kepada siapa saja apa yang dibutuhkan. Dan ini juga kita belajar lemah lembut, rendah hati, dan bermurah hati atau berbelas kasih kepada siapapun. Kemurahan hati Bapa yang sangat besar ini menjadi satu pembelajaran penting bagi kita. Dan hati yang senantiasa juga memperhitungkan saudara-saudara yang lain. Yesus mengambil satu contoh hukum, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi Yesus katakan siapa yang marah terhadap sesamanya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada sesamanya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Siapa yang mengatakan jahil, itu juga harus dicegah. Kita tidak boleh mempermainkan orang lain menurut emosi kita. Dan di sini Yesus mau menegaskan sebetulnya kasih persaudaraan. Hendaklah kita hidup berdamai satu dengan yang lain. Hidup berdampingan secara damai. Jangan membuat keributan, jangan membuat atau menimbulkan kemarahan atau memarah kepada orang lain, dendam, dan kemudian bisa sampai kepada pembunuhan. Apa yang Yesus katakan, hidup keagamaan di sini adalah hati kita yang selaras dengan hati Bapa sendiri, tetapi hati yang selaras dengan sesama dalam saling memberikan perhatian satu dengan yang lain. Semoga kita memupuk rasa dan persaudaraan satu dengan yang lain, sehingga menciptakan kehidupan di antara kita satu dengan yang lain, sekalipun kita berbeda, entah berbeda dari sisi suku, agama maupun ras, kita tetap sama-sama hidup berdampingan secara damai dan menciptakan persaudaraan yang universal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa
kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau senantiasa dekat dan hadir bersama dengan kami di dalam kehidupan kami. Engkau juga senantiasa mengajarkan, dan terutama kami bersyukur pada hari ini Engkau mengajarkan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu dalam firman-Nya, supaya hidup keagamaan kami selaras dengan hati Engkau sendiri Bapa. Selaras hati kami, selaras dengan diri Kau sendiri. Maka kami mohon kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar mengubah hati kami yang keras menjadi lembut dan rendah hati, agar mengubah hati kami yang barangkali seringkali juga marah terhadap saudara-saudara kami, untuk senantiasa hidup dalam damai dan persekutuan dengan sesama kami. Semoga persaudaraan di antara kami yang kami ciptakan dalam kehidupan bersama kami menjadi satu cerminan dan kesaksian betapa persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami wujudkan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, kami juga mohon kekuatan dan rahmat dalam kehidupan kami, dalam pergumulan dan perjuangan kami. Dan juga barangkali di antara kami ada yang sakit dan menderita. Semoga Engkau memberikan kekuatan dan pemulihan, Engkau memberikan kesembuhan bagi kami yang sakit maupun anggota keluarga kami yang sakit, dan memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami atau kami sendiri yang mengalami kesulitan di dalam perjuangan hidup ini. Teguhkan dan kuatkanlah kami di dalam sabda-Mu, dan biarlah kami hidup selaras berdampingan satu dengan yang lainnya, memberikan kesaksian tentang kemurahan hati-Mu, belas kasih, dan juga kelembutan serta kasih sayang kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkata lain mau kesatuan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan agar renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng agar mendapatkan update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menulis pada kolom komentar channel ini. Saya bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan masukan atau apresiasi atau catatan apapun, silakan di kolom komentar channel ini, silakan ditulis di sana. Dan bagi saudara-saudara yang mau untuk membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar menjadi juga berkat bagi mereka. Shalom, tetap bersemangat dalam berpuasa. Tuhan memberkati.